Masih mute, Pastor. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Jika kita melihat gambar yang ada di hadapan kita, ada seorang santo yang berjubah agung sedang terbang. Dialah Santo Yosef Copertino. Dia lahir pada tanggal 17 Juni 1603 di Copertino, Italia. Dan dia meninggal tanggal 18 September 1663 di Osimo, juga di Italia. Kita melihat bagaimana seorang Yosef Copertino itu bertumbuh dalam satu keluarga yang miskin. Walaupun dia bertumbuh dalam kemiskinan, tetapi Yosef seorang yang kaya raya akan kehidupan rohani. Dia sering mengalami ekstase. Setiap kali dia memandang salib, dia bisa terbang, melayang dan mendekati salib itu tanpa dia sadari. Dan hal itu disaksikan oleh banyak orang dan para saudaranya. Dia selalu terpana dan berlama-lama menatap ke angkasa. Dia sering menatap ke angkasa, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, angkatlah hatimu ke surga. Angkatlah hatimu ke surga. Tetapi masyarakat Copertino tidak mengerti. Apa yang dialaminya ini adalah sungguh sesuatu yang tidak pernah terjadi. Karena seringnya mengalami ekstase ini, Yosef tumbuh sebagai remaja yang lamban. Ia sering terlihat berjalan dengan diam, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Jadi Yosef Copertino mulai dari masa kecilnya sudah tertarik akan hal-hal rohani. Sehingga bila dia menatap salib, hatinya sungguh terangkat ke salib, dan suatu waktu diceritakan ada 3 salib di salah satu gunung, kemudian dia memandang terus salib itu, dan badannya melayang ke arah salib itu, dan mencium salib itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Yosef Copertino pada awalnya ingin memasuki Ordo Fransiskan, OFM. Tetapi karena kelambanannya, dia tidak diterima di ordo itu. Banyak sekali dia melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian dia mencoba untuk masuk Ordo Kapusin. Di sini juga dia ditolak. Karena dia sering menjatuhkan piring-piring, menjatuhkan barang-barang, dan pecah, dan sering dia akhirnya tidak konsentrasi, dan dituduh bahwa dia memang memiliki suatu kelainan. Oleh sebab itu, Yosef Copertino juga ditolak oleh Ordo Kapusin. Yang terakhir adalah dia masuk Ordo Konventual, OFM Konventual. Guardian dari Ordo Konventual melihat keutamaan-keutamaan dalam diri Santo Yosef Copertino. Pada awalnya dia disuruh mengurus ternak, mengurus lembu, mengurus domba, dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Tetapi terbukti kesetiaan Yosef Copertino dan kesalehannya, Guardian dan Provinsial Konventual melihat suatu keutamaan yang sangat-sangat sejati dari Yosef Copertino. Walaupun dia dikenal sebagai orang yang lamban, tetapi dia akhirnya ditahbiskan menjadi imam. Setiap kali dia merayakan Ekaristi, Santo Yosef Copertino sering kelihatan terbang. Kita melihat gambar Yosef terbang dengan merayakan Ekaristi. Santo Yosef Copertino adalah seorang pribadi yang tenang, tidak banyak berbicara, tetapi sungguh-sungguh pendoa yang sejati. Hatinya selalu terarah kepada Allah. Oleh sebab itu orang menilai dia sebagai orang yang tidak waras. Jadi orang tidak paham apa yang terjadi sesungguhnya di dalam diri Santo Yosef Copertino.
Santo Agustinus pernah berkata, bila kita ingin menjadi besar, harus kita mulai menjadi kecil. Allah sering berlaku begitu kepada para santo dan santa. Tuhan sering membiarkan santo santa yang paling cemerlang untuk mulai dengan tahap yang sangat rendah. Santo Yosef Cupertino yang lahir dalam keluarga di Napoli, dalam wilayah kerajaan Napoli, yang sudah tua umurnya itu merupakan hal yang nyata bahwa bila hati kita terarah kepada Tuhan, kita bisa jatuh kepada yang pertama-tama hal-hal yang sangat kecil, kemudian kita diangkat untuk hal-hal yang besar. Santo Yosef dari keluarga miskin, ayahnya seorang tukang kayu yang sederhana, pada waktu itu terlilit hutang-hutang yang berat dan berada dalam keadaan yang sangat sulit pada saat Yosef ini lahir. Dan dalam keluarga, ibu Yosef ini mendidik Yosef itu dengan sangat keras. Oleh sebab itu, Yosef melalui pendidikan ayah dan ibunya telah melihat bahwa hidup membiaranya sudah dimulai dari hidup keluarganya. Dia mengatakan bahwa masa novisiatku sudah kumulai sejak masa aku kanak-kanak. Kita lihat slide yang berikut. Kita melihat bagaimana Yosef ini dalam posisi tangan terangkat, kaki juga terangkat, dan para saudara-saudaranya konventual itu sering tidak mengizinkan karena dia sering melayang. Ini sesuatu yang sangat langka. Dalam cerita-cerita orang kudus, Yosef Cupertino saja yang pernah kita ketahui terbang. Santo Padre Pio tidak pernah dikatakan terbang, tetapi bisa mengalami bilokasi. Santo Padre Pio bisa berada dalam dua tempat sekaligus. Si A melihatnya di gereja Santa Maria. Si B melihatnya di tempat orang sakit pada waktu yang bersamaan. Itu dialami oleh Padre Pio, bilokasi. Tetapi tidak pernah diceritakan bahwa Padre Pio terbang, sering terbang, seperti yang dialami oleh Yosef Cupertino ini. Saudara-saudariku yang terkasih, saudara-saudara konventual, ini adalah jubah khas konventual. Nanti apabila Frater Eko kita lihat memakai jubah, seperti inilah bentuk jubahnya. Ada mirip-mirip dengan kami. Tetapi jubah konventual itu punya skapulir. Sementara kami dicirikan dengan kap yang panjang. Dengan kap yang panjang. Para saudara-saudara konventual ini berbelas kasihan kepada Santo Yosef Cupertino ini. Karena dia sungguh hidup dalam kerendahan hati. Tidak pernah melawan. Kesalehannya sungguh-sungguh teruji. Dia bersinar cemerlang. Sehingga atasannya tidak ragu-ragu, seperti saya katakan tadi, mentahbiskan dia menjadi imam. Tetapi kecerdasan alamiah atau pengetahuan alami Santo Yosef Cupertino ini tidak besar. Bila dia belajar sesuatu, gampang sekali juga dia lupa. Karena pikiran-pikirannya dipenuhi dengan hal-hal surgawi, dia sepertinya tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kalau belajar sesuatu, ilmu-ilmu, dia gampang sekali lupa. Yang menjadi keutamaannya adalah Santo Yosef Cupertino memiliki pengetahuan yang diilhamkan oleh Allah. Dia tidak memiliki pengetahuan saintik, pengetahuan humaniora, tetapi pengetahuan yang diilhamkan oleh Allah. Boleh dikatakan bahwa
Allah mengangkat hatinya ke surga, ke alam adikodrati. Dan kita lihat bahwa karena hati dan budinya selalu terangkat kepada Allah, maka tubuhnya juga sering kelihatan melayang saat dia melihat salib, saat dia melihat patung Bunda Maria, saat dia merayakan Ekaristi, kelihatan badannya sungguh-sungguh melayang. Dalam perarakan-perarakan, Santo Yosef Cupertino juga sering melayang. Kakinya terangkat dan dia seperti berjalan di udara. Berulang kali dia memandang salib-salib. Setiap kali dia memandang salib, badannya terarah ke salib dan terbang. Dia memeluk salib itu dan menciumnya. Dan sering dia baru sadar dengan posisi demikian pada saat ekstasinya berakhir. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau juga Santo Yosef Cupertino melihat lukisan Bunda Allah, lukisan Bunda Maria, badannya akan terangkat menuju lukisan Bunda Maria itu dan mencium gambar itu dengan devosi yang sangat lembut. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus pernah berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik setiap orang kepadaku. Dan Santo Yosef Cupertino telah mengalami hal yang sama. Kita lihat slide berikut. Lalu apa sebenarnya spiritualitas yang menjiwai Santo Yosef Cupertino ini sehingga dia bisa demikian? Kita lihat gambar ini pada saat konsekrasi. Kita lihat Yosef terbang mengangkat hosti. Maka kita bisa belajar spiritualitas Santo Yosef Cupertino. Yang pertama adalah mengarahkan hati pada Tuhan sepenuhnya. Hal ini yang sering sulit kita lakukan. Kita sering dalam doa sulit konsentrasi. Sulit memberikan waktu yang sungguh-sungguh di mana hati kita sungguh-sungguh fokus dan konsentrasi. Yang kedua adalah kerendahan hati yang tak tertandingi. Santo Yosef Cupertino memiliki kerendahan hati yang tak tertandingi. Ternyata Allah sangat suka. Allah tinggal dalam hati orang-orang yang rendah hati. Dalam diri orang-orang yang rendah hati. Kemudian kita melihat spiritualitas yang ketiga, Santo Yosef Cupertino menerima derita sebagai jalan persatuan dengan Tuhan. Dia menerima hinaan, caci maki orang, kesalahpahaman orang kepada dia, menuduhnya orang yang lamban, menuduhnya orang yang gila, yang tidak bisa konsentrasi, selalu melayang-layang. Tapi ternyata karena relasi Santo Yosef Cupertino dengan Yesus begitu mendalam, dia tidak menjadikan itu sebagai membuat dia menjadi stres, menjadi kecil hati, tapi karena dia menerima segalanya itu, karena itu adalah jalan persatuannya dengan Tuhan. Santo Yosef Cupertino ini bisa kembali hidup di tengah-tengah kita, bukan berarti kita harus terbang seperti dia, tetapi kita mengarahkan hati kita kepada Allah lewat peristiwa-peristiwa hidup kita. Setiap kali dalam perayaan Ekaristi, kita diajak oleh imam dengan memulai doa syukur agung dalam prefasi. Tuhan sertamu, kata imam. Lalu kita jawab, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Dalam bahasa Latin disebut sebagai sum sum corda. Artinya arahkanlah hatimu ke atas. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Inilah yang bisa kita teladani dari Santo Yosef Cupertino. Dia dengan seluruh dirinya melayani Tuhan dengan segala kerendahan hatinya dan selalu terarah kepada Yesus, terarah kepada Allah, dan devosinya kepada Bunda Maria itu luar biasa.
Kita lihat slide yang berikut. Santo Yosef Copertino akhirnya meninggal dalam ruangan yang kecil di Biara Osimo pada 18 September 1663. Kita melihat ia dibeatifikasi oleh Paus Benediktus ke-14 pada 24 Februari 1753 di Roma. Kita melihat seorang pribadi yang disalah mengerti, yang disalahpahami oleh banyak orang, yang ditolak oleh Ordo Fransiskan, ditolak oleh Ordo Kapusin, ternyata adalah orang kudus. Ternyata adalah mutiara. Kita sering di tengah-tengah kita juga jangan-jangan Bapak dan Ibu sekarang di LPF ini banyak sekali yang hatinya seperti mutiara, seperti Santo Yosef Copertino, yang awalnya disalah mengerti, tidak dipahami oleh orang lain, tetapi terbukti bahwa hatinya selalu terarah kepada Tuhan. Santo Yosef Copertino selalu mengatakan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan, tetapi pengetahuannya berasal dari Allah sendiri. Pesta Santo Yosef Copertino kita kenangkan setiap 18 September. Karena keutamaan-keutamaannya ini, gereja mengangkat Yosef Copertino sebagai pelindung bagi para mahasiswa yang memiliki keterbatasan dalam bidang pengetahuan, tetapi sungguh berjuang untuk menghidupi ilmunya. Dan Santo Yosef Copertino juga diangkat menjadi pelindung para pilot dan para navigator, karena dia terbang. Dia bisa melindungi dengan doa-doanya yang membawa pesawat terbang, yang membawa kapal, dan dalam perjalanan-perjalanan yang jauh. Maka bila kita juga di pesawat, bila kita mengadakan perjalanan, mohonlah doa-doa dan perlindungan dari Santo Yosef Copertino. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah spiritualitas sedikit banyaknya yang malam ini bisa saya bagikan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian. Mari kita melihat mutiara-mutiara di dalam hidup kita. Mari kita melihat anak-anak kita, di dalam mereka ada mutiara. Jangan langsung kita mencap anak ini bodoh, anak ini tidak pandai, dia tidak bisa. Mari kita mencontoh, melihat keteladanan dari Yosef Copertino. Jangan-jangan di antara kita ada orang-orang yang sungguh memiliki mutiara kerendahan hati di dalam hidup mereka. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Niko untuk renungan malam hari ini.